Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Oke teman-teman, saya masih ada di Bali saat ini, dan kalau di Bali tidak afdol kalau nggak ketemu dengan suhunya tentang laundry. Dan yang sangat terkenal sekarang ini di TikToknya, ya TikToknya kemarin sempat viral sampai diliput TV, sampai nongol di TV. Keren banget bagaimana beliau ngeprank karyawan-karyawannya, karena saking banyaknya laundry, karyawannya sampai nggak tahu siapa bosnya. Mengambil? Ambil laundryan sama siapa? Abdi. Abdi. Gak ada notanya apa? Notanya, kemarin adik saya yang bawa ke sini. Notanya dia yang bawa. Yang di WA ada dikirimin sama adiknya? Nggak dikirimin? Oh, pakai WA ya? Ya. 2 hari dia bawa ke sini dah. Hah. Baru laundrynya ya, Mbak? Ya baru dari 17 Agustus. Oh, 17 Agustus. Keren ya. Oke, tak panjang lebar, kita langsung ngobrol langsung dengan pemilik Sung Laundry. Teman-teman mungkin banyak yang udah tahu. Siapa yang sudah kenal, siapa yang sudah tahu siapa beliau? Beliau adalah Bli Abdi. Apa kabar Bli? Salaman dulu lah. Baik, Mas. Baik, siap. Selamat datang di Bali. Terima kasih Bli. Terima kasih. Oke teman-teman, nah ini adalah Bli Abdi, pemilik Sung Laundry dan segala macam bisnisnya. Nanti kita akan berbicara dengan beliau bagaimana beliau membangun bisnis yang awalnya beliau ini adalah pegawai profesional, karyawan. Terus di Bali beliau punya laundry hotel, setahu saya dulu, terus punya perusahaan air minum ya. Ya. Nah, air minum, terus kos-kosan. Tiba-tiba hijrah dari laundry hotel ke laundry kiloan, yang mungkin saat itu mungkin Bli Abdi mikir, si kiloan nggak ada keren-kerennya ini, nah, saya gitu. Ini adalah juga dulu ketua Asosiasi Laundry Indonesia DPD Bali. Yo periode pertama menjadi ketua. Saat ini masih selalu support kita di Asosiasi Laundry dan sering ke Jakarta main dengan teman-teman. Tanpa panjang lebar, langsung kita perkenalkan Bli Abdi, dan Bli Abdi silahkan perkenalkan diri. Silahkan Bli. Terima kasih. Saya Komang Abdi Suryandana, kelahiran 1980. Sekarang saya menggeluti dunia laundry. Sebelum saya menggeluti dunia laundry, saya bekerja di PT Jarum, Sales Jarum. Sales Jarum? Ya. Terus setelah Sales Jarum tahun berapa Bli Abdi resign atau seperti apa perjalanannya? Saya resign tahun 2010. Oh 2010? Ya. Masuk tahun berapa berarti? 2003. 2003 di Jarum itu? Ya. Jadi setelah resign dari Jarum, saya sempat buka waktu itu online shop. Masih zaman-zamannya Crocs lagi. Oh iya? Awal-awal Crocs itu. Jualan Crocs? Ya. Dapat dari mana itu Bli barangnya? Dari Surabaya, dari temen. Terus untuk Bali saya megang waktu itu. Ya. Guide juga pernah, guide travel. Terus kos-kosan, jualan pisang goreng, pisang goreng keju. Nah akhirnya mulai fokus di laundry itu 2011. Sebelum jauh ke sana, kenapa resign? Karena saya merasa saya ini rajin. Rajin, merasa rajin. Iya rajin, nggak perhitungan waktu kalau kerja, kadang sampai malam. Kalau saya resign, kemungkinan untuk jadi kaya itu mungkin gitu. Kalau masih kerja, mungkin belum kaya gitu. Oh ya, kayaknya lama. Tapi sekarang belum kaya juga. Targetnya naik berarti sekarang. Jadi pada waktu dari Jarum dan resign itu memang karena melihat potensi diri ya Bi? Ya. Potensi diri. Karena ada juga yang kita wawancara itu, termasuk saya mungkin ya, saya juga mikir kayaknya saya semakin lama kerja ngantor kok semakin bodoh ya. Kayaknya saya nggak pinter-pinter ini. Karena saya sudah mulai males belajar, karena dulu kan saya dunianya kan tentang IT, tentang networking, saya harus belajar tentang jaringan untuk data dan sebagainya. Wah kayaknya saya udah capek nih belajar kayak gini. Akhirnya saya ya sudah, salah satunya mumpung bisnisnya bagus, saya resign. Kalau beliau hampir mirip, tapi lebih ke arah beliau ini karena rajin, tanpa tidak melihat waktu, nggak memperhitungkan waktu, akhirnya beliau resign. Ya. Itu dulu Jarumnya di mana Bli tugasnya? Terakhir saya di Surabaya. Oh di Surabaya. Masuknya di Bali. Oke.
Oke. Terus saya resignnya di Surabaya. Resign di Surabaya. Oke, pada waktu sudah resign, terus akhirnya tadi ya mencoba untuk beberapa bisnis. Iya. Mau mencoba bisnis itu pasti kan ikut seminar atau mungkin ada perkumpulan apa, komunitas apa gitu, apa gimana dulu? Karena saya resign dari Jarum, boleh dibilang pesangon cuman sekedarnya. Karena saya diangkat jadi karyawan tetap itu 2008. Oke. 2008, terus 2009 saya dipromosikan jadi TL. Oke, tim leader. Ya, tim leader. Oke. Nah, tim leader saya Surabaya. Nah, pas resign terus memutuskan untuk bisnis apa dan sebagainya, idenya dari mana? Kan biasanya komunitas atau apa gitu? Ya biasanya waktu itu saya cari ini, karena nggak punya modal. Heeh. Saya selalu di Google itu saya cari bisnis tanpa modal. Wes, Saya ketemunya waktu itu bisnis kos-kosan yang seminar waktu itu Bapak Ridwan Raharjo. oke. Yang judulnya memiliki ratusan kos-kosan tanpa modal. Jadi pertama saya ikut seminar itu. Gimana caranya? Waktu itu saya ikut kulitnya aja, yang pre-nya aja. Oh, jadi cuman seminar aja, belum workshopnya ya? Belum workshopnya. Oke. Ya, workshopnya kalau waktu itu Bayar juga ya? Modal Bayar juga? 4.500.000. Saya nggak punya uang. Modal juga. Ya, Terus? nggak punya uang, artinya belum berani lah invest segitu, karena saya juga nggak tahu. Tapi saya dari seminarnya itu, saya coba eksekusi, saya pinjam uang 300 juta, terus saya sewa tanah 20 tahun, 100 juta, sisa 200 saya pakai bangun kos-kosan. Ya, itu dapat 8 kamar. 8 kamar, kalau hitungan kasar nih Mas, kalau hitungan kasar, kalau semua penuh, 8 kamar penuh, dalam hitungan di Excel saya, 8 tahun sudah lunas. Sudah lunas. Oke. Utang yang saya pinjam di Sudah bank itu sudah lunas. Tapi saya lupa nih, ada yang miss, terhitung. bahwa kos-kosan itu nggak selalu penuh. Yes. Mungkin kita 1 bulan itu ada yang 01, 02, atau pindah. Kalau ada yang pindah, mesti kan kita nyariin Ya. orang baru. Itu ada prosesnya, itu yang nggak saya hitung. Oke. Ternyata kalau 01 itu 20 tahun belum lunas. 01 kamar aja? Iya, 01 kamar aja 20 Ngefek tahun ya? belum lunas. Jadi saya udah, waduh, salah hitung. Dan setahu saya, Laundry Hotel ini karena dari mertua ya berarti? Ya, Pak Sung. ya. Namanya Saya Mr. meneruskan. Sung. Saya meneruskan. Meneruskan. Nah, sebenarnya dari Bapak juga, dari Bapak mertua itu udah mau ditutup laundrynya kalau saya nggak mau ngurus. Oke, Laundry Tuh, Hotel saat karena itu. banyak komplainan. Oke. Banyak komplain dari hotel. Bapak nggak sempat ngurus lah karena beliau juga ada kesibukan lain. Benar. Jadi karena saya mau ngurus, ya udah jalan. Tapi sama, saya juga pusing. Sampai pernah puncaknya itu saya 3 hari 3 malam nggak tidur. Karena? Ditinggal karyawan. Oke, nyuci. Saya mulai dari antar jemput sendiri, nyuci sendiri, setrika sendiri. Ya. Tapi 3 hari 3 malam itu saya banyak mendapat pelajaran. Oke. Karena sebelumnya saya sombong. Oh, sombong. Sombong. Pengusaha baru, Yoi. baru merasa, oh saya pengusaha nih. Terus banyak ngelihat seminar, dalam beberapa seminar saya lihat, jangan ketergantungan sama karyawan. Pas meeting, saya sampai tantang karyawan waktu itu. Kan banyak masalah, banyak komplain juga. Nah, akhirnya saya ngomong ke karyawan, kalian berhenti semua, laundry saya mesti jalan. Oke. Saya ngomong gitu. Bener berhenti semua. Memang jalan, tapi saya nggak tidur-tidur. Ini mentornya Rasain yang dulu. salah nih. Rasain dulu. Mentornya yang salah. Ya, iya. Ya akhirnya ya dari sana saya belajar. Jadi kita pengusaha nggak ada apa-apanya kalau nggak ada karyawan. Benar. Kita sama lah kerja tim kan. Jadi udah sebenarnya sekarang pun dalam usaha saya itu istilahnya saya nggak mau dibilang bos. Sama posisi kita tim. Kalau nggak ada tim kita nggak bisa punya cabang sekian. Tapi masalah sebenarnya yang sampai saya nggak bisa tidur itu bikin rumah ini. Oh ya, tahun berapa ini bikin? Ini Cemongkak Hill teman-teman. Asal teman-teman tahu, kita sekarang lagi live di rumahnya Beli Abdi. Yang ini namanya Cemongkak Hill. Nah, teman-teman banyak teman-teman asosiasi laundry atau laundrypreneur yang tahu. Nah, sekarang Beli Abdi tinggal di sini, sudah mulai ditempatin, belum disewakan. Penawarannya belum pas katanya. Nah, silakan diceritakan Li tentang masalah ini nih. Gimana? Saya waktu itu pengen punya tanah di Oke. daerah Pecatu ini. Yes. Tapi nggak ada uang. 100% saya ngambil tanah ini dengan hutang. Ya, ini berhubungan dengan hutang ya. Gak apa-apa, Jadi, pengelolaan utang. Waktu itu saya beli tanah ini 200 juta.
2,5 hari. Terus kreditnya itu kalau saya hitung-hitung, kalau dia tetap berupa tanah, dia akan nggak jadi investasi karena dari kita cicil berarti kan Harus ada ada bunga gitu kan. Kalau hitung-hitung itu kita nggak jadi investasi. Ya. Dan saya sadarnya itu mungkin setelah setahun, akhirnya ada solusi mau disewakan berupa tanah atau tanahnya kita jadikan sesuatu sehingga menghasilkan uang. Nah akhirnya ketemu sama teman bagian kredit di BPD Bali, nawarin, beli nggak cari uang. Nyari uang, nyari lah. Kebetulan ini saya bagian kredit, Ya. inilah coba ajukan di sini kalau memang ada mau usaha apa. Gitu. Saya pikir-pikir dari sertifikat tanah ini dapat berapa sih gitu kan? Ternyata dapat 500 juta. Oke. Saya tanya ke saudara yang biasa membangun, kalau saya mau bangun rumah seperti ini, uang 500 juta cukup nggak? Dia bilang cukup. Dengan yakinnya dia bilang cukup. Akhirnya oke lah, pinjam 500 juta. Setelah habis 500 juta, baru ya dak-daknya belum selesai. Setengah jadi pun belum. Wah saya makin pusing nih. Utang nambah, rumah nggak jadi. Terus nyicilnya nambah kan. Akhirnya saya top up lagi 250 juta. Bisa? Bisa. 250 juta habis, rumahnya belum jadi juga. Belum jadi juga. Saya waktu itu ada mobil saya jual untuk nambah modal sini, juga belum nutup. Akhirnya gesek lah kartu kredit. Ketemulah Suhu Samurai. Credit wisdom. Credit wisdom. Terima kasih Suhu. Keren. Perjalanannya luar biasa teman-teman. Bagaimana tadi kita belum masuk ke inti ya. Ya. Ini baru cerita tentang bagaimana perjalanan awal bisnisnya Beli Abdi yang tidak mulus-mulus amat. Gimana beliau melanjutkan laundry dari Mr. Sung. Saya bisa sampaikan bahwa Pak Sung Ngada ini adalah tokoh masyarakat ya beliau. Ya, seniman Ya. Seniman betul. Beliau sering memahat juga, ikut Snow carving. snow carving ya. Ya, snow carving di Cina carving dan sering, Jepang. Cina dan Jepang. Ya. Beliau sering ikut kompetisi Ya. untuk memahat SS dan sebagainya. Nah, beliau itu kalau nggak salah juga yang menciptakan tari Kecak Uluwatu ya. Salah satu pendiri tari Kecak Uluwatu. Nah, nanti kita nonton. Iya. Li Abdi dulu sering loh ya. Ya. Kecak loh. Pendiri Abdi ini penari ini. Keren. Istri juga penari. Istri juga ya, Bu Eri itu juga penari dan beliau ini aktif banget. Jadi beliau imbang banget antara bisnis maupun kegiatan kemasyarakatan pun beliau masih aktif. Mungkin karena kesibukannya dan sebagainya. Infonya sih Beli Abdi udah nggak aktif lagi. Nggak nari. Makan, nggak nari lagi. Oke, nah ini kita akan loncat-loncat ya Beli. Yang jadi kendala pada waktu laundry hotel itu apa sih Beli? Selain tadi yang karyawan ternyata nggak ada itu susah ya. Terus saya dengar kan dulu kan masalah air ya di Pecatu ini kan ada dulu isu masalah air juga ya. Dan itu membuat Beli Abdi akhirnya kepikiran buka usaha untuk air bersih. Ya. Nah itu bisa diceritakan Beli. Kendala laundry hotel itu kan banyak. Lama yang untuk memecahkan masalah itu saya nggak selesai gitu loh. Selesai masalah ini, masalah lain muncul. Jadi salah satunya kan air di Pecatu ini kan susah waktu itu. Sehari kadang saya habis 5 tangki. 5 tangki, satu tangkinya berapa Satu tangki 200. Satu tangki 5.000. 5.000 liter, harganya 200.000. Anggap 1 juta. 1 juta itu kalau sumpama air aja 1 juta per hari habis, itu bisa nggak dapat untung laundrynya gitu. Benar. Saya beli tangki sendiri, jadi selain saya pakai untuk ngisi laundry saya, ternyata ada yang mau beli juga, jual. Setelah berjalan beberapa bulan, ngelayanin orang sama ngelayanin laundry kewalahan, saya beli lagi, jadi punya 2 tangki. 2 truk tangki. Ambilnya air dari mana Beli? Dari PAM. Oh dari PAM ya? Langsung dari beli PAM, sama ada di bawah sini ada sumur juga. Kendala laundry hotel itu banyak yang nggak bisa saya selesaikan. Salah satunya komplain ketika pakaiannya linen itu biasanya kan ada noda kita spotting. Setelah di spotting biasanya dia agak warna yang berubah rapuh. Oh, karena kalau keras ya. Salah penanganan dikit aja rapuh. Robek. Itu kita harus ganti rugi. Nah, terus pengiriman juga nggak boleh telat. Jadi waktu itu saya ada 2 armada yang waktu itu kan masih macet-macetnya. Proyek jalan lah apa gitu kan. Jadi sering telat pengiriman. Bikin pusing. Oke. Nah, terus waktu itu saya masih tetap bertahan ya sampai 2017 saya tetap bertahan. Karena saya tahu asli Beli Abdi dengan bangganya masih dengan laundry hotelnya dan dengan segala keruwetannya.
Dan kayaknya nikmatin aja itu. Ya, waktu itu laundry kiloan apa sih? Karena Nah, saya itu dia. dari 2012 itu saya sudah ada laundry kiloan, cuman sebagai sampingan. Ya. Karena sampingan ya mungkin nggak terurus ya. Jadi omsetnya waktu itu ternyata sih 7 juta. Oke. 7 juta nggak ada untungnya lah. Iya. Waktu itu. Makanya saya bilang enggak tertarik ke sana. Tapi setelah ketemu teman-teman asli, oh ini bisa sekian, oh ini bisa sekian, enak ya. Apalagi saya waktu asli pertama itu di Surabaya, saya ikut. Jatim, ya. Saya ikut di Surabaya waktu itu. Oh enak ya, kalau punya usaha bisa ditinggal-tinggal. Sedangkan kalau laundry hotel waktu itu saya tidur aja nggak tenang. Akhirnya saya sama istri bilang, dah tutup laundry hotelnya, kita coba laundry kiloan kan gitu. Tapi omset masih lumayan, laundry hotelnya masih lumayan gitu. Makanya saya siapin dulu laundry yang Kiloannya. kecil-kecil ini, laundry kiloannya saya siapin dulu sehingga bisa membackup ketika saya cut laundry hotelnya. Ini sudah siap. Ini sudah siap sehingga nggak terganggu keuangannya. Benar. Gitu. Akhirnya 2017 itu sudah melebihi target. Oke. Laundry Berapa cabang udah saat itu? 2017 baru 6. Oh, baru 6 ya. Baru 6 tapi 6 aja baru loh. baru 6 tapi sudah bisa membackup laundry hotel. Laundry Jadi hotel. kalaupun laundry hotel saya tutup nggak ngaruh sama keuangan. Nah, terus 2017 itu kita mulai nambah cabang. Dan puncaknya ngebutnya itu di 2020. Oke. Pas Pas pandemi, malah ya. ngebut ya. Ngebutnya sampai sekarang ya di atas 30. Itu kapasitas berapa kilo atau berapa ton beli sehari dulu laundrynya hotel itu? Sehari ya? Iya. Mungkin di 3 ton lah. 3 ton sehari. 3 ton sehari itu bisa menghasilkan omset berapa dulu? Rata-rata laundry hotel dulu. Itu kan kalau dulu saya kan nggak hitung kiloan ya, satuan. Pokoknya berapa rupiah yang dihasilkan? 5 juta. Harga laundry hotel kan murah. Omsetnya sebulan? Nah, sehari. Sehari. Berarti Maksimal sebulan 5 juta, 150-an. 150 jutaan ya. Ini kaget saya. 5 juta sebulan. 150 juta. Kisaran segitu. 150 juta dengan Karena- profit berapa sih biasanya beli kalau laundry hotel itu? Kalau dengan kapasitas mesin seperti itu, Beli Abdi bisa menghitung, boleh di-share di sini. Profit kira-kira berapa persen itu? Kalau dulu ya, kurang lebih 20. 20% ya. 30 jutaan ya. Teman-teman, jadi ini kita sudah berbicara tentang laundry hotel, bagaimana profitnya berapa. Kuantiti gede, tapi memang profit biasanya nggak terlalu gede. Iya. Akhirnya beliau ke laundry kiloan, laundry rumahan, yang akhirnya dengan 6 titik aja omsetnya hampir mirip seperti satu laundry hotelnya beliau. Dan tahun 2020 dia ngebut banget, tembus sampai 30 titik lebih. Nah, itu targetnya seperti apa, Bli? Dengan 30 titik itu memang, saya harus bangun cabang sebanyak mungkin untuk menguasai pasar kah? Atau targetnya adalah, yang penting uang lah, saya pokoknya angka segini harus tercapai, atau seperti apa, Bli? Untuk nyemangatin teman-teman misalnya. Kok segampang itu bikin laundry gitu loh, bikin cabang? Kalau dibilang gampang sih, nggak gampang. Oke, Kalau bilang susah pun, ya enggak. ya susah. Asam banget. Sekarang kita kalau mau ngebut, modal kan harus ada. Yes. Terus tim juga harus ada. Oke. Modal ada, tim nggak ada, Ya, nggak bisa jalan juga. Benar. Itu yang harus kita perkuat dulu. Cari modal di mana, biar bisa ngebut, terus Perkuat tim. buat tim seperti apa. Itu yang sampai sekarang pun saya masih belajar. Belajar sama peak management. Kok sama saya nyerang dia kok saya? Gimana itu ceritanya? Saya belajar nih sama beliau nih. Keren, Mr. Sung itu simple. Jadi Beli Abdi itu yang saya kenal pada waktu saya setiap ke Bali, Beli Abdi jemput atau gimana, beliau itu selalu ngelirik kanan kiri. Wah, itu kosong mas. Itu tiba-tiba besok udah dapat kuncinya itu. Keren, dapat kunci gembok, besok dapat lagi. Kok enak banget ya kayaknya Beli Abdi. Kayaknya nggak habis-habis duitnya, modalnya itu kayaknya. Dia putar terus ya Beli. Atau gimana sih Beli? Boleh dikasih cerita lah Beli, sharing-sharing lah Beli. Kalau orang bilang banyak jalan menuju Roma. Jadi biasanya saya kan bikin laundry sendiri, ada yang digulung, terus ada saya juga terima investor. Jika dana saya habis, Carilah investor. cari investor. Oke. Artinya kita harus siap berbagi. Berbagi apa? Berbagi profit. Benar. Ketika kita berbagi profit, cuman sistem harus kuat dulu mas. Minimal ya secara keuangan kita transparan. Ya. Walaupun nanti yang sebagai investor adalah teman atau saudara, minimal di keuangan kita clear. Jangan sampai ada masalah di keuangannya. Yes. Gitu.
ada aplikasi yang bisa tahu bagaimana pembagiannya berapa, terus kinerja kesehariannya seperti apa, pengeluarannya apa saja, itu harus sampai ke investor. Sehingga kita sebagai manajemen merasa aman dan dalam bekerja itu nyaman. Karena semuanya transparan. Semua bisa lihat secara live hasilnya seperti apa dan sebagainya. Kita punya data lah. Oke. Jadi Mr. Sung sendiri dikembangkan ini nggak melulu murni dari perusahaannya dari Beli Abdi ya. Jadi ada investor ya di sana. Ada investor. Oke, teman-teman juga perlu diketahui bahwa konsep investor menurut saya adalah bukan minjemin duit ya teman-teman. Bukan minjemin duit. Investor itu adalah bagi untung, bagi rugi. Investasi ya. Ya kayak kita nanam saham, kita masukin saham atau forex atau apapun itu. Mungkin hari ini saham lagi turun, kita invest di situ biar besok kita mikirnya naik misalnya, atau kita baca candlestick dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus paham bahwa investasi yang kita tanam ini seperti apa. Kalau ini kan real, laundry kan real. Meskipun mungkin banyak yang bilang ini laundry apa sih, recehan dan sebagainya. Tapi membuktikan bahwa nilainya gede. Nah, biasanya kita hitung dari ROI, Return of Investment, itu berapa persen dari nilai investasi. Karena ada orang-orang yang punya patokan itu harus minimal 2% deh per bulan, minimal misalnya. Atau 3% per bulan dari nilai investasi. Karena daripada saya taruh deposito sekian, misalnya 4% atau 6% setahun, mending saya taruhlah di sini. Toh saya kenal Beli Abdi misalnya, kan kita taruh. Tapi teman-teman harus paham, yang siap jadi investor berarti harus siap rugi, bukan siap untung doang. Banyak orang yang taunya siap untung tapi nggak mau rugi. Nah, mungkin Beli Abdi juga nggak mau, saya pun juga nggak mau kayak gitu. Nah, sekarang Beli, apa ide untuk kedepannya? Beli Abdi sudah punya goal apa lagi untuk kedepannya? Untuk laundry, untuk segala hal, entah bisnis dan sebagainya. Mau ngembangin kemana dan sebagainya. Kalau untuk laundry, target saya sih ya 100 cabang. 100 cabang, saya ada beberapa brand. Iya, ini mereknya banyak. Strateginya mirip saya. Mereknya banyak kayak saya. Nah, ini ada beberapa brand. Pokoknya targetnya 100 milik sendiri. 100 ya. Terus ya kalau udah tercapai 100 kan pasti lebih lagi, nambah lagi. Target awalnya 100 lah. Cuman kembali lagi tim saya yang harus perkuat dulu, baru kita mengejar itu. Kalau nggak kuat situ nanti tercapai 100-nya malah puyeng. Niat awal jadi pembisnis tuh nggak sesuai nanti. Ya, dikuatin dulu pondasinya. Ya, karena kalau niat bisnisnya itu kan biar bebas waktu, jadi nggak dikejar-kejar. Kalau sekarang ini masih sering dikejar waktu. Masa santai banget ini ngasih makan ikan. Iya, tapi di sini. Kok mikir ya gitu? Kira nggak lah, mikir dan mikirnya yang kencang. Ini botak nih ini. Nggak kelihatan. Nah, terakhir Bli, closing statement Bli. Ada yang mau disampaikan ke penonton? Closing statement saya, semua itu ada prosesnya. Jadi tidak ada yang instan. Saya kalau di media sosial dikenal sering jalan-jalan. Tapi sebenarnya saya itu posisi lagi kerja. Cuman yang saya perlihatkan itu adalah jalan-jalan. Kita mau dilihat seperti apa? Itu yang kayak kita perlihatkan ke publik. Kalau dilihat sering jalan-jalan berarti kan senang. Saya mau liatin yang senang-senangnya aja. Padahal itu jebakan. Kalau dibilang jebakan sih enggak ya? Motivasi juga ya. Mau motivasi. Ya. Bahwa bisnis itu di bawah happy aja. Ya, di bawah happy. Jangan kerjanya yang kita tonjolkan, jangan pusingnya yang kita tonjolkan. Padahal ya pusing juga. Jadi yang disampaikan Beli Abdi, saya pertegas bahwa Beli Abdi pengen menyampaikan pesan bahwa di dalam berbisnis semuanya pasti ada masalah, ada resiko. Ya kalau pengen naik level ya berarti kita harus menyelesaikan masalah ini step by step. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah dengan adanya jalan-jalan, Beli Abdi pengen menyampaikan bahwa ya sudah, hasil dari bisnis ya kita harus nikmatin. Masa hasil bisnis nggak dinikmatin, sengsara terus nanti kelihatannya. Ini kerja terus ini. Beliau nikmatin. Tapi di sisi yang lain adalah Bali memang nikmat banget. Ini kayak nggak ada nih. Weekdays itu nggak kayaknya libur terus tiap hari. Sampai kerasan aja kita di sini. Kayaknya libur terus ya, suasana dan sebagainya. Itulah pesan yang memang disampaikan beliau karena mungkin beliau sendiri memang pengen ya udahlah santai-santai aja. Toh sekarang sudah sistem yang berjalan, membangun tim tadi, bahwa membangun tim tadi itu juga nggak gampang. Jadi bagaimana beliau membangun laundry yang awalnya cuma 1, 2, yang awalnya beliau bandingin antara laundry kiloan dengan laundry hotelnya seperti apa, sampai sekarang mulai mendapatkan investor. Kepercayaan investor pun dibangun trust-nya, dibangun kepercayaannya ya karena beliau capable, punya kapabilitas untuk itu.
Dan beliau bisa membuktikan kok bahwa hasilnya seperti ini. Meskipun di dalam bisnis apapun tidak ada yang menjamin pasti untung. Ya, betul. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir ya. Semoga mendapat banyak inspirasi dari cerita perjalanan Beli Abdi membangun bisnisnya hingga sampai sekarang bangun kerajaan bisnis laundry. Kalau teman-teman mampir di Bali mungkin akan menemukan banyak yang namanya Mr. Sung Laundry. Apalagi di daerah Pecatu ini kayaknya banyak ya. Sepanjang jalan itu ada berapa laundry Mr. Sung. Belum lagi nanti merek yang lain yang belum dikasih tahu. Suatu saat bisa mampir ke sini. Saya Apik Primadia undur diri teman-teman. Saya Abdi, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you.